Kehidupan di Tiongkok tahun 2025. Budaya Tiongkok, perjalanan dan perempuan yang sulit dipercaya. Dokumenter perjalanan Tiongkok, sebuah negara yang sering digambarkan seolah hidup di masa depan, adalah tempat di mana Anda bisa membeli hampir apapun yang bisa dibayangkan. Bahkan terkadang barang-barang yang begitu mengejutkan, hingga membuat Anda harus melihatnya dua kali. Dari iPhone dan sepatu Nike hingga tas Chanel, semuanya dapat ditemukan di sini dengan harga yang hanya sebagian kecil dari harga aslinya. Bukan tanpa alasan, Tiongkok dikenal sebagai pusat barang tiruan terbesar di dunia. Dua kota yang paling terkenal dengan produk imitasi adalah Shenzhen dan Yiwu. Yiwu khususnya dianggap sebagai pasar barang palsu terbesar di planet ini. Di sini, pasar-pasar raksasa dipenuhi dengan segala jenis produk yang bisa dibayangkan. Pakaian, tas tangan, jam tangan, bahkan komponen elektronik. Beberapa kios mengkhususkan diri pada replika kelas A, dibuat dengan begitu presisi, hingga bahkan para ahli pun sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, budaya meniru di Tiongkok tidak hanya terbatas pada barang dagangan. Di seluruh negeri, Anda akan menemukan versi Tiongkok dari berbagai ikon dunia. Menara Eiffel, Patung Liberty, Jembatan London, bahkan replika skala penuh desa Hallstatt di Austria. Semuanya berdiri megah di dalam wilayah Tiongkok. Banyak orang luar menyebutnya sebagai budaya peniru, tetapi bagi penduduk lokal, ini adalah kesempatan untuk merasakan dunia tanpa harus meninggalkan rumah. Meski begitu, mengatakan bahwa Tiongkok hanya meniru adalah sebuah kekeliruan. Negara ini juga merupakan tempat lahirnya teknologi mutakhir dan inovasi canggih. Di banyak kota modern, uang tunai dan kartu sudah hampir menghilang. Pembayaran digital telah menjadi standar, menunjukkan bagaimana Tiongkok benar-benar hidup selangkah lebih maju dari zamannya. Bahkan kode QR pun mulai terasa ketinggalan zaman di Tiongkok. Saat ini, orang-orang cukup memindai wajah mereka atau menggunakan sensor tangan untuk melakukan pembayaran. Teknologi di sini menyentuh setiap aspek kehidupan sehari-hari. Robot tidak lagi terbatas pada pabrik. Mereka telah menjadi bagian dari pengalaman harian. Beberapa kafe sepenuhnya otomatis, dengan robot yang melayani pelanggan lebih cepat dan lebih presisi dibandingkan manusia. Ada pula robot yang menjadi model di peragaan busana, tampil di atas panggung, atau bahkan berperan sebagai pendamping di rumah. Kendaraan tanpa pengemudi juga semakin cepat menjadi hal yang biasa. Dari taksi dan bus hingga sepeda motor, banyak yang kini beroperasi tanpa pengemudi manusia. Cukup pesan perjalanan melalui aplikasi, dan dalam hitungan menit, mobil tanpa sopir akan tiba, membawa Anda dengan aman dan efisien ke tujuan, bahkan melalui gang-gang sempit sekalipun. Dan Tiongkok tidak berhenti sampai di situ. Perusahaan teknologi lokal sudah mulai menguji mobil terbang, sesuatu yang dulu hanya dianggap ada dalam film fiksi ilmiah. Bahkan bangku taman sederhana pun telah berevolusi. Banyak yang kini dilengkapi pengisian daya nirkabel dan layar hiburan bawaan. Ada juga perangkat yang dapat dikenakan untuk membantu para pendaki menaklukkan pegunungan, memungkinkan mereka menempuh jarak jauh tanpa merasa lelah. Bagi banyak orang, sulit dipercaya sejauh apa kemajuan Tiongkok saat ini. Namun, jika Anda pernah ke sana, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan kepada kami apakah semua ini memang seajaib kedengarannya. Di banyak budaya, keperawanan seorang perempuan sebelum menikah dianggap suci. Namun, di beberapa daerah terpencil di Tibet, Tiongkok, keyakinan tersebut justru sepenuhnya terbalik. Di sini, masyarakat percaya bahwa seorang perempuan baru benar-benar siap menikah setelah ia mengalami kehidupan bersama setidaknya 20 pria. Bagi penduduk setempat, perempuan yang menarik adalah mereka yang mampu memikat perhatian banyak pelamar. Sementara menikahi seorang perawan justru diyakini akan membawa kesialan bagi sang suami. Setelah setiap hubungan, seorang perempuan menyimpan sebuah tanda kecil sebagai bukti. Dan hanya setelah mengumpulkan 20 tanda inilah ia berhak menyandang status sebagai calon pengantin. Namun, di wilayah pegunungan yang jarang penduduk ini, menemukan 20 pria bukanlah hal yang mudah. Sebagian besar pria menikah di usia muda, dan hanya sedikit yang bersedia ikut serta, sehingga banyak perempuan harus berpindah dari satu desa ke desa lain untuk memenuhi syarat tersebut. Bahkan hingga hari ini, tradisi kuno ini masih bertahan di beberapa daerah terpencil, meskipun berbagai kelompok hak asasi manusia terus berupaya melindungi kesehatan dan hak-hak perempuan. Namun ini bukan satu-satunya tradisi Tibet yang terasa tidak biasa. Praktik lain yang sering mengejutkan orang luar adalah poliandri, di mana beberapa saudara laki-laki berbagi satu istri yang sama. Sistem ini diyakini dapat mencegah tanah dan harta keluarga terpecah setelah orang tua meninggal dunia.
Semua saudara laki-laki dan istri bersama mereka tinggal di bawah satu atap, dengan saudara tertua berperan sebagai suami sekaligus kepala keluarga. Ketika tiba giliran seorang saudara untuk menghabiskan malam bersama sang istri, ia akan meletakkan barang pribadinya di luar pintu kamar tidur sebagai tanda agar yang lain tidak masuk. Dalam keluarga seperti ini, tidak ada yang mempersoalkan siapa ayah biologisnya. Semua anak dibesarkan bersama dan dicintai secara setara. Di luar adat Tibet, terdapat tradisi Tiongkok lain yang tak kalah mencengangkan, yaitu pernikahan arwah. Pernikahan antara orang yang telah meninggal. Menurut kepercayaan kuno, jika seseorang meninggal tanpa menikah, rohnya akan tetap kesepian dan gelisah. Untuk menenangkan arwah tersebut, keluarga akan mengatur sebuah pernikahan simbolis agar sang mendiang dapat menemukan cinta di alam baka. Dalam beberapa kasus, baik mempelai pria maupun wanita sama-sama telah meninggal. Namun keluarga mereka tetap mengadakan upacara lengkap. Dalam kasus lain, seseorang yang masih hidup menikah dengan orang yang telah wafat untuk menghormati janji yang dibuat semasa hidup, menjaga cinta tetap abadi, membrace bias kemasan. Tiongkok adalah rumah bagi beberapa layanan paling tidak biasa di dunia. Percaya atau tidak, ada kursus pelatihan nyata yang mengajarkan perempuan cara merebut hati pria yang sudah menikah. Meskipun terdengar mengejutkan, program pelatihan selingkuhan ini benar-benar ada dan harganya tidak murah, bisa mencapai $4.000 per kursus. Para instruktur yang sering mengklaim diri sebagai guru cinta mengkhususkan diri dalam seni rayuan dan pengendalian emosi. Para peserta belajar bagaimana mendekati, berbincang, memikat, dan mempertahankan hubungan rahasia sambil membuat para pria tetap tergila-gila. Beberapa kelas bahkan menampilkan sesi praktik langsung yang membuat orang luar tercengang. Namun di sisi lain, ada profesi yang tak kalah menarik, para spesialis yang membujuk para selingkuhan untuk pergi dengan bermartabat. Para profesional ini, yang biasanya terdiri dari pengacara dan psikolog, membantu perempuan memahami konsekuensi hukum dan emosional dari merusak sebuah keluarga. Satu paket konseling bisa menelan biaya hingga $14.000, dan permintaan akan layanan ini terus meningkat. Singkatnya, satu industri mengajarkan cara memulai perselingkuhan, sementara industri lainnya meraup keuntungan dengan mengakhirinya. Namun pasar layanan emosional di Tiongkok tidak berhenti pada skandal cinta. Ini adalah industri besar yang mampu menyaingi drama televisi. Di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, menyewa pacar, kekasih, atau bahkan anggota keluarga sementara per jam menjadi semakin populer. Tekanan untuk menikah masih menjadi sumber stres utama bagi orang dewasa muda di Tiongkok. Mereka yang masih lajang setelah usia 30 tahun sering menghadapi pertanyaan tanpa henti dari kerabat, terutama saat tahun baru Imlek. Untuk menghindari interogasi canggung, kapan kamu menikah? Banyak orang memilih menyewa pasangan sementara. Platform daring kini menawarkan aktor profesional yang ikut hadir dalam pertemuan keluarga, berfoto sebagai pasangan, bertemu orang tua, dan dengan meyakinkan memainkan peran sebagai kekasih ideal. Harga berkisar antara $40 hingga $70 untuk satu malam, sementara paket beberapa hari dapat mencapai $300 hingga $500, tergantung pada penampilan, kemampuan akting, dan kecocokan. Beberapa klien bahkan mengadakan audisi untuk memastikan pasangan sewaan mereka benar-benar cocok dengan peran tersebut. Namun tidak semua klien menyewa demi penampilan. Banyak yang sekadar mencari teman di tengah ritme kehidupan kota yang sepi, seseorang untuk menemani makan hotpot, menegur mereka karena begadang, atau sekadar bertanya lembut, "Kamu capek?" Bagi banyak orang, ini bukan soal penipuan, melainkan tentang merasakan kehangatan dan keterhubungan di dunia yang sering terasa terlalu cepat dan terlalu jauh. Ketika orang membayangkan perempuan Tiongkok, mereka sering membayangkan sosok yang anggun, elegan, dan memikat secara tenang. Dengan wajah kecil, kulit cerah dan halus, mata berbentuk almond, serta hidung mancung yang rapi, kecantikan mereka memadukan kesederhanaan dengan rasa percaya diri yang lembut. Tubuh ramping, gerakan yang halus, dan ketenangan sikap mencerminkan pesona timur tradisional sekaligus daya tarik modern. Banyak yang menggambarkan perempuan Tiongkok seperti secangkir teh melati. Awalannya lembut, namun semakin memikat seiring waktu. Di Tiongkok modern, standar kecantikan mengikuti aturan. Semakin kurus, semakin baik. Tren ini yang sering disebut sebagai estetika kurus santai, sangat dipengaruhi oleh idola pop dan budaya selebritas. Namun beberapa abad yang lalu, idealnya sangat berbeda. Pada masa dinasti Tang, perempuan bertubuh berisi dengan wajah bulat dan kulit merona dianggap sebagai puncak kecantikan. Tubuh yang berisi melambangkan kekayaan, kesehatan, dan keberuntungan.
Saat ini, meskipun tubuh ramping mendominasi, perempuan Tiongkok sangat menghargai kaki mereka, yang sering dianggap sebagai senjata rahasia. Perawatan kulit harian, pijat, dan refleksiologi adalah hal umum untuk menjaga kaki tetap halus dan indah. Banyak yang memiliki kaki lurus sempurna yang dikagumi orang lain. Ciri khas lainnya adalah dedikasi mereka terhadap kulit cerah. Dalam budaya Tiongkok, kulit pucat sejak lama melambangkan kemurnian dan status sosial yang tinggi. Secara historis, hanya perempuan yang tidak bekerja di luar ruangan yang dapat mempertahankan kulit cerah, sehingga hal ini menjadi simbol privilege. Keyakinan tersebut masih bertahan hingga kini. Bukan hal yang aneh bagi perempuan untuk berada di dalam ruangan hampir sepanjang hari, namun tetap menggunakan tabir surya. Di pantai, mereka menutup tubuh sepenuhnya untuk menghindari kulit menjadi gelap, dan rutinitas perawatan kulit mereka bisa memakan waktu berjam-jam. Jika seorang pria mungkin menghabiskan 10 menit untuk mandi, seorang perempuan Tiongkok dengan mudah bisa menghabiskan 2 jam untuk menyempurnakan perawatannya. Dalam urusan cinta, perempuan Tiongkok cenderung memiliki gambaran jelas tentang pasangan ideal mereka. Seorang pria dengan tinggi setidaknya 1,8 meter, berhidung tegas, berpenghasilan stabil, memiliki rumah dan mobil, dan yang terpenting, memperlakukan mereka dengan baik. Preferensi ini sebagian besar berasal dari ketidakseimbangan gender di Tiongkok, di mana jumlah pria jauh lebih banyak daripada perempuan. Dengan persaingan yang begitu ketat, para pria sering berusaha keras untuk menonjol, dan standar perempuan pun secara alami terus meningkat. Namun, jika kamu kurang memenuhi beberapa kriteria tersebut, jangan khawatir. Masih ada rahasia untuk memenangkan hatinya. Penasaran? Tulis komentar nomor 1, dan kami akan mengungkapkannya untukmu. Tiongkok berdiri sebagai salah satu peradaban tertua dan paling bertahan lama dalam sejarah umat manusia, berkembang tanpa putus selama lebih dari 5.000 tahun. Sepanjang rentang waktu yang luar biasa ini, bangsa Tiongkok tidak hanya membangun kekaisaran-kekaisaran besar, tetapi juga memperkenalkan berbagai penemuan yang mengubah arah kemajuan manusia secara mendasar. Di garis terdepan terdapat 4 penemuan besar: kertas, mesiu, kompas, dan percetakan. Mesiu ditemukan pada abad ke-9. Ketika seorang alkemis Taois yang sedang mencari ramuan keabadian, secara tidak sengaja mencampurkan arang, belerang, dan sendawa, lalu menghasilkan zat yang sangat mudah meledak. Awalnya digunakan dalam kembang api untuk ritual sakral, mesiu kemudian berkembang menjadi senjata perang. Meskipun Tiongkok menggunakannya dengan relatif terbatas, ketika rumusnya menyebar ke dunia Islam dan Eropa, mesiu memicu era baru peperangan yang mengubah peta kekuatan global. Kompas lahir dari pengamatan alam. Orang Tiongkok kuno menyadari bahwa batu magnet selalu menunjuk ke satu arah tertentu. Dan pada awalnya alat ini digunakan dalam Feng Shui untuk menentukan lokasi rumah yang dianggap membawa keberuntungan. Pada abad ke-11, di masa dinasti Song Utara, kompas berevolusi menjadi jarum magnet untuk navigasi laut. Berkat penemuan ini, para pelaut Tiongkok berani berlayar lebih jauh ke samudra, membuka jalur perdagangan ke Asia Tenggara, Samudra Hindia, hingga Afrika Timur. Ketika kompas menyebar ke Eropa, ia menjadi fondasi utama zaman penjelajahan dunia. Sebelum kertas ditemukan, tulisan di Tiongkok bergantung pada bambu, kayu, dan sutra, bahan-bahan yang berat dan mahal. Pada tahun 105 Masehi, Cai Lun, seorang pejabat dinasti Han, merevolusi komunikasi dengan mengolah kulit pohon, kain bekas, dan jala ikan menjadi bahan baru yang ringan. Murah dan praktis, kertas dengan cepat menggantikan media lama dan menjadi elemen penting dalam administrasi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. 7 abad kemudian muncul teknik cetak balok kayu yang memungkinkan reproduksi teks secara massal. Pada abad ke-11, percetakan huruf lepas berkembang, memungkinkan produksi buku yang lebih cepat dan fleksibel. Saat bangsa Eropa masih menyalin manuskrip dengan tangan, Tiongkok sudah mencetak ribuan jilid buku untuk ujian kekaisaran dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh negeri. Di luar 4 penemuan legendaris tersebut, porselen menjadi simbol lain dari kejeniusan Tiongkok. Dengan menyempurnakan teknik glasir bersuhu tinggi, para pengrajin mengubah tanah liat sederhana menjadi karya seni yang halus, berkilau, dan tahan lama. Porselen menjadi salah satu harta paling dicari di jalur sutra, diburu oleh pedagang Arab dan Eropa yang terpukau oleh keindahan, keringanan, dan sifat tembus cahayanya. Keindahan ini melahirkan warisan global, bahkan hingga hari ini, kata bahasa Inggris China masih berarti porselen. Ini adalah pengingat abadi bahwa inovasi Tiongkok tidak hanya memajukan peradabannya sendiri, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Membentuk cara manusia menulis, bepergian, berperang, dan berkarya.
Ada sebuah pepatah terkenal yang mengatakan bahwa orang Tiongkok memakan semua yang bergerak. Meski dimaksudkan sebagai candaan, ungkapan ini mencerminkan keragaman dan keberanian luar biasa dalam kuliner Tiongkok. Di negara yang sangat luas ini, menu makanan bisa membuat wisatawan asing terkesima, atau bahkan terkejut dengan hidangan yang menampilkan buaya, kura-kura, hiu, katak, anjing, kucing, hingga serangga seperti kecoa. Mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi kecoa kini dianggap sebagai makanan istimewa di beberapa wilayah. Ini bukanlah kecoa rumah, melainkan serangga yang dibudidayakan di peternakan khusus dengan lingkungan bersih dan terkontrol demi keamanan. Awalnya dikembangkan untuk mendaur ulang limbah organik, pakan ternak, dan pengobatan tradisional. Kini kecoa justru hadir di atas meja makan. Saat ini, kecoa goreng renyah, tumisan pedas, bahkan sushi kecoa sering viral di media sosial Tiongkok. Di luar bahan-bahan ekstrem, masakan Tiongkok juga terkenal dengan perpaduan rasa yang tidak biasa. Salah satu contoh paling kontroversial adalah telur rebus air seni, hidangan tradisional dari Provinsi Zhejiang. Telur direbus selama berjam-jam dalam air seni anak laki-laki prapubertas. Sebuah praktik yang diyakini dapat meningkatkan kesehatan ginjal, energi, serta menyeimbangkan yin dan yang dalam tubuh. Aromanya sangat menyengat, namun penduduk lokal meyakini khasiatnya. Hidangan lain yang tak kalah memecah pendapat adalah tahu busuk, ikon budaya fermentasi Tiongkok. Tahu ini direndam dalam larutan khusus hingga menghasilkan aroma yang sangat kuat, bahkan bisa membuat pendatang baru menjauh dari jarak beberapa meter. Namun bagi warga setempat, semakin kuat baunya, semakin lezat rasanya. Cita rasa yang dalam dan tekstur renyahnya membuat ketagihan. Tentu saja, hanya menyoroti makanan unik akan terasa tidak adil. Warisan kuliner Tiongkok adalah salah satu yang terkaya dan paling berkelas di dunia. Di pusatnya berdiri bebek Peking yang legendaris, sebuah harta nasional. Setiap bebek dipanggang perlahan hingga kulitnya menjadi renyah dan keemasan, sementara dagingnya tetap lembut dan berair. Hidangan ini disajikan dengan kulit pancake tipis, daun bawang, mentimun, dan saus manis berbahan dasar hoisin, menciptakan keseimbangan rasa yang elegan dan tak terlupakan. Bagi pencinta pedas, hot pot Sichuan adalah pengalaman dengan intensitas murni. Kuah merahnya yang mendidih, syarat dengan cabai kering dan lada Sichuan yang memberi sensasi kebas, mengubah setiap potongan daging atau sayuran menjadi petualangan rasa yang membara dan membuat Anda ingin terus kembali. Dan tentu saja, daftar hidangan klasik Tiongkok tidak akan lengkap tanpa ayam kung pao. Tumisan favorit yang memadukan ayam potong dadu, bawang putih, jahe, cabai kering, dan kacang tanah sangrai. Perpaduan manis, asin, dan pedasnya yang harmonis menangkap jiwa sejati masakan Tiongkok. Tiongkok adalah rumah bagi sejumlah destinasi paling surrealis dan menakjubkan di dunia. Tempat-tempat yang begitu misterius hingga orang asing dilarang keras untuk masuk, dan bahkan penduduk lokal pun menghadapi pembatasan yang sangat ketat. Salah satu yang paling mengagumkan adalah dataran tinggi Sertar di Provinsi Sichuan. Rumah bagi Akademi Buddhis Larunggar, permukiman biara terbesar di bumi. Puluhan ribu biksu dan biksuni tinggal di rumah-rumah kayu kecil berwarna merah tua yang tersebar di lereng pegunungan, pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Pemandangannya begitu tak nyata hingga terasa seperti sebuah kota spiritual yang melayang di antara awan. Namun, karena sensitivitas agama dan politik wilayah ini, Sertar tetap sepenuhnya tertutup bagi orang asing. Bahkan warga negara Tiongkok pun memerlukan izin khusus, dan jumlah pengunjung dibatasi dengan sangat ketat setiap harinya. Tak kalah misterius adalah Shennongjia di Provinsi Hubei, sebuah hutan luas yang masih perawan, terkait dengan legenda Shennong, sosok mitologis yang dianggap sebagai bapak pertanian dan pengobatan herbal. Alam liar kuno ini melindungi spesies langka seperti monyet, berhidung pesek emas, beruang hitam Asia, serta pepohonan berusia ribuan tahun. Tersembunyi jauh di dalamnya terdapat peti-peti mati gantung yang menyeramkan. Peninggalan suku Ba kuno, yang percaya bahwa menempatkan jenazah tinggi di tebing akan membawa mereka lebih dekat ke surga dan aman dari binatang buas. Bagaimana peti-peti berat itu bisa diangkat setinggi itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sebagai cagar alam hayati yang dilindungi, Shennongjia kini sepenuhnya tertutup bagi pengunjung internasional demi menjaga ekosistemnya yang rapuh. Keajaiban lain yang terasa ethereal adalah Gunung Laojun, yang diyakini sebagai tempat Laozi, pendiri Taoisme, pernah bermeditasi. Diselimuti kabut sepanjang tahun, puncak gunung ini berkilau dengan kuil-kuil emas dan efek halo bercahaya ketika sinar matahari mengitari patung-patung Buddha, menciptakan ilusi istana di atas awan.
Di puncaknya berdiri patung emas Laozi yang berkilau di samping sebuah kuil kuno yang hanya dapat dicapai melalui jalur berliku dan kereta gantung yang digunakan para peziarah. Namun, karena kedekatannya dengan zona militer, orang asing dilarang keras masuk, dan bahkan pengunjung Tiongkok harus mendaftar terlebih dahulu untuk akses harian yang sangat terbatas. Terakhir, ada ngarai besar Daduhe di Sichuan, salah satu formasi alam paling spektakuler di Tiongkok, membentang lebih dari 26 km dan menjunam hingga 2.600 meter dalamnya. Tebing-tebing merah yang menjulang berdiri seperti dinding benteng raksasa, sementara kabut pagi mengalir di sepanjang ngarai, mengubahnya menjadi lautan awan yang ditembus oleh pilar-pilar batu tajam, menyerupai pulau-pulau di langit. Banyak yang menggambarkan Daduhe sebagai bekas luka yang dipahat oleh alam di lanskap Tiongkok. Namun, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya secara langsung. Pernah menjadi zona militer strategis sepanjang abad ke-20, ngarai ini tetap tertutup bagi orang asing, dengan hanya segelintir penduduk lokal yang diberi izin masuk. Jika suatu hari pembatasan ini dicabut, keajaiban terlarang mana yang akan Anda jelajahi terlebih dahulu? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Sedikit orang yang menyadari bahwa Tiongkok telah memiliki versinya sendiri tentang Hari Valentine berabad-abad sebelum Barat. Dikenal sebagai Festival Cixi, perayaan ini bermula lebih dari 500 tahun lebih awal dibandingkan perayaan Barat dan jatuh pada hari ke-7 di bulan ke-7 kalender lunar. Tanggal ini berasal dari salah satu kisah cinta paling abadi di Asia, legenda Niulang dan Zinu. Menurut cerita, Niulang adalah seorang penggembala sapi sederhana, sementara Zinu adalah peri penenun dari kahyangan. Mereka saling jatuh cinta dengan sangat dalam, tetapi hubungan mereka dilarang oleh Kaisar Jiok yang memisahkan keduanya di sisi berlawanan dari galaksi Bima Sakti. Setahun sekali, pada malam ke-7 di bulan ke-7 kalender lunar, sekawanan burung murai membentuk jembatan dari sayap-sayap mereka di antara bintang-bintang, memungkinkan sepasang kekasih ini bertemu kembali hanya untuk satu malam. Saat ini, pasangan di seluruh Tiongkok merayakan Cixi dengan saling bertukar bunga, hadiah buatan tangan, dan simbol-simbol kasih sayang. Di beberapa daerah, orang-orang memberikan apel merah, simbol cinta yang abadi, karena kata apel terdengar mirip dengan kata damai. Jika Barat memiliki Halloween, Tiongkok merayakan Festival Hantu Lapar, yang diadakan pada hari ke-15 di bulan ke-7 kalender lunar. Diyakini bahwa pada malam ini gerbang alam bawah terbuka, memungkinkan arwah-arwah yang mengembara kembali ke dunia manusia. Keluarga-keluarga mengadakan upacara, membakar dupa, dan mempersembahkan makanan untuk menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah, serta memanjatkan doa demi kedamaian. Sepanjang malam, jalanan bersinar oleh lilin dan persembahan. Uang kertas, buah-buahan, nasi, anggur, bahkan replika kertas berupa rumah, mobil, dan telepon yang dikirim sebagai hadiah ke alam baka. Di banyak wilayah, keluarga melepaskan lentera terapung di sungai untuk menuntun arwah yang tersesat menuju ketenangan. Saat kegelapan turun, pemandangan lentera merah yang tak terhitung jumlahnya dan api yang berkelip menciptakan suasana yang menghantui namun indah, sakral, sendu, dan memikat. Untuk sesuatu yang lebih cerah dan penuh kegembiraan ada Festival Lentera, salah satu perayaan tahunan paling memukau di Tiongkok. Dirayakan pada hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek, bulan purnama pertama dalam setahun. Festival ini melambangkan kebersamaan dan keberuntungan. Jutaan lentera bercahaya memenuhi langit di seluruh negeri, mengubah kota-kota menjadi lautan cahaya yang terasa seperti mimpi. Namun ini bukan sekadar lampion kertas biasa. Di kota-kota besar seperti Beijing dan Nanjing, seluruh jalan dipenuhi patung lentera raksasa, naga, burung phoenix, bunga teratai, istana, pesawat luar angkasa, bahkan robot menjulang. Beberapa di antaranya membentang hingga ratusan meter panjangnya. Perayaan terbesar berlangsung di Zigong, Provinsi Sichuan, rumah bagi festival lentera terbesar di Tiongkok. Setiap tahun, para seniman menggunakan ratusan ton baja dan sutra serta jutaan lampu LED untuk menciptakan instalasi raksasa yang berubah warna, selaras dengan musik dan gerakan. Banyak dari pertunjukan ini dikendalikan oleh komputer, menjadikan seluruh festival sebagai sebuah mahakarya hidup yang bercahaya. Perpaduan menakjubkan antara tradisi, teknologi, dan seni yang membuat pengunjung dari seluruh dunia terpukau. Tiongkok secara luas dipandang sebagai negara dengan kontrol paling ketat di bumi. Di sini, platform global seperti Google, Facebook, dan YouTube sama sekali tidak dapat diakses. Bahkan TikTok yang dibuat oleh perusahaan asal Tiongkok tidak tersedia dalam versi internasionalnya. Penduduk lokal menggunakan Douyin sebagai gantinya. Alasannya sederhana,
Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap arus informasi dan membatasi pengaruh asing. Untuk mencapai hal ini, Tiongkok membangun ekosistem digitalnya sendiri. WeChat menggantikan Facebook, Baidu berfungsi seperti Google, Bilibili mencerminkan YouTube, dan DeepSeek menyaingi ChatGPT. Bersama-sama, semuanya membentuk semesta daring yang terpisah, sepenuhnya independen dari dunia luar. Kontrol tidak berhenti di internet. Selama beberapa dekade, kehidupan keluarga diatur melalui kebijakan satu anak, yang kemudian dilonggarkan menjadi 2 anak. Memiliki anak ketiga dulu berarti denda besar, kehilangan pekerjaan, atau bahkan masuk daftar hitam. Saat banyak negara kini justru memberi insentif bagi keluarga besar, Tiongkok pernah menghukum mereka. Awalnya dirancang untuk mencegah ledakan penduduk, kebijakan ini justru menimbulkan masalah sebaliknya. Populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun. Kini pemerintah menawarkan bonus uang tunai, keringanan pajak, pinjaman perumahan, serta cuti melahirkan yang lebih panjang untuk mendorong kelahiran. Industri hiburan juga diawasi ketat. Hanya 34 film asing yang disetujui setiap tahun, dan studio Hollywood harus memotong adegan yang menyentuh isu hak asasi manusia, agama, atau politik. Produksi dalam negeri pun menghadapi pengawasan serupa. Penggambaran homoseksualitas, perjalanan waktu, atau romansa berlebihan seringkali dihapus. Setiap karya yang dirilis harus mencerminkan nilai budaya dan ideologi resmi. Pengawasan dalam kehidupan sehari-hari hampir menyeluruh. Sekitar 500 juta kamera keamanan memantau jalan, sekolah, dan pusat perbelanjaan di seluruh negeri. Namun, sebagian besar warga tidak melihatnya sebagai pelanggaran privasi. Banyak yang percaya bahwa pemantauan terus-menerus menjamin keamanan, bahwa di mana ada kamera, ada seseorang yang menjaga dan melindungi mereka. Beijing berdiri sebagai salah satu ibu kota tertua di dunia, dengan sejarah yang membentang lebih dari 3.000 tahun. Yang mengejutkan banyak orang, kota ini bukan hanya sekali menjadi ibu kota Tiongkok. Beijing telah menjadi pusat politik negara ini sebanyak 6 kali dalam kurun lebih dari 7 abad. Salah satu alasan utama pemilihan Beijing berulang kali terletak pada Feng Shui-nya. Menurut filosofi tradisional, ibu kota ideal harus dilindungi oleh pegunungan dan menghadap ke dataran terbuka atau laut. Dan Beijing memenuhi kriteria ini dengan sempurna. Pegunungan Yan dan Taihang melindunginya dari utara dan barat, sementara dataran Tiongkok Utara yang luas terbentang ke selatan. Kota ini dibangun mengikuti sumbu utara selatan yang ketat, dengan kota terlarang di pusatnya. Di belakangnya menjulang pegunungan, sementara di depannya terbuka ruang luas, melambangkan hubungan kaisar antara langit dan bumi. Rancangan ini tidak hanya menghormati prinsip Feng Shui, tetapi juga mencerminkan otoritas mutlak kekuasaan kekaisaran. Dengan warisan yang begitu mendalam, Beijing modern dipenuhi landmark budaya dan situs bersejarah. Kota ini memiliki 42 monumen yang dilindungi secara nasional dan 6 situs warisan dunia UNESCO, termasuk tembok besar, kota terlarang, istana musim panas, kuil surga, situs manusia Peking Zhoukoudian, dan makam dinasti Ming. Beijing juga memiliki hampir 200 museum, lebih banyak daripada kota lain di Tiongkok, menjadikannya surga bagi pecinta sejarah dan budaya. Namun, Beijing bukan sekadar museum masa lalu. Kota ini juga merupakan salah satu pusat kekuatan ekonomi terkuat di Asia. Pada tahun 2023, produk domestik brutonya melampaui 6,5 triliun yuan atau sekitar 900 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih besar dari Turki dan hampir setara dengan Belanda. Infrastruktur kota ini termasuk yang paling maju di dunia. Jaringan kereta bawah tanahnya mencakup 27 jalur dengan panjang sekitar 800 km, melayani lebih dari 10 juta penumpang setiap hari. Sementara itu, Bandara Internasional Daxing yang futuristik, berbentuk seperti bintang laut raksasa, mampu menangani hingga 100 juta penumpang per tahun, sebuah simbol nyata modernisasi Tiongkok. Meski demikian, kehidupan di Beijing tidak selalu mewah. Kota ini juga termasuk salah satu yang termahal di Tiongkok, terutama dalam hal perumahan. Harga properti yang melambung memaksa banyak anak muda tinggal di apartemen bawah tanah atau unit lantai dasar di bangunan tua. Dulunya dibangun sebagai ruang utilitas atau tempat perlindungan masa perang, ruang-ruang kecil ini kini diubah menjadi hunian murah namun layak. Bagi banyak orang, inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di ibu kota Tiongkok. Sebuah kota tempat sejarah, ambisi, dan tekanan modern hidup berdampingan. Di Beijing saat matahari terbenam, kota ini tidak beristirahat. Justru denyut aslinya mulai terbangun. Malam hari di sini berdenyut dengan kehidupan, warna, dan suara, menampilkan sisi ibu kota yang semarak dan tak terlupakan bagi banyak pengunjung.
Sekitar pukul 10 malam, kawasan seperti Sanlitun mulai menggeliat, bercahaya dengan lampu neon dan alunan musik yang terus mengalir hingga pukul 3 atau 4 pagi. Di pusat keramaian ini terdapat Bar Street, deretan puluhan klub dan lounge yang memompa musik elektronik dansa dan hip-hop sepanjang malam. Biaya masuk rata-rata berkisar antara 12 hingga 15 dolar, sementara harga minuman berada di kisaran 7 hingga 10 dolar. Sanlitun juga menjadi rumah bagi bar koktail kelas atas seperti Migas Mercado and D Lounge yang populer di kalangan komunitas internasional Beijing. Dengan mixologi modern, pemandangan rooftop, dan suasana pesta global, tempat-tempat ini membuat Anda serasa melangkah ke New York atau London. Sanlitun dianggap sebagai tolak ukur kehidupan malam Beijing, tempat terbaik untuk menyaksikan betapa liar dan kosmopolitannya kota ini. Namun, kehidupan malam di sini lebih dari sekadar bar dan klub. Ini adalah budaya perkotaan yang utuh. Banyak bioskop seperti Wanda dan CGV justru mengalami jam tersibuk antara pukul 11 malam hingga 1 pagi, sementara tempat karaoke di distrik Chaoyang dan Dongcheng tetap buka hingga fajar, terutama pada akhir pekan. Bagi mereka yang mencari budaya alih-alih hiruk-pikuk, Teater Liyuan dan Teater Agung Chang'an di Beijing menyuguhkan pertunjukan opera Peking pada malam hari, seni tradisional paling ikonik di Tiongkok. Penonton juga dapat menikmati tarian rakyat dan konser klasik yang dirancang untuk penduduk lokal maupun wisatawan yang menginginkan malam yang lebih tenang dan berkelas. Dan tentu saja, malam di Beijing tak akan lengkap tanpa kuliner. Pasar malam Wang Fujing yang buka dari pukul 6 sore hingga 11 malam terkenal dengan ragam rasa yang memikat. Pengunjung dapat mencicipi segalanya, mulai dari kalajengking goreng dan buah manisan tanghulu hingga bakpao kukus dan mie zhejiang. Setiap gigitan menghadirkan cita rasa autentik kehidupan jalanan Beijing. Yang benar-benar membedakan kehidupan malam Beijing adalah kenyataan bahwa ia milik semua orang, bukan hanya kaum muda. Setelah makan malam, ratusan warga lanjut usia berkumpul di alun-alun publik untuk menari bersama. Sebuah olahraga kelompok yang ceria diiringi musik bersemangat dari pengeras suara portabel. Barisan orang bergerak serempak dengan ritme yang sama, mengubah taman kota menjadi lantai dansa terbuka yang luas. Suasananya begitu hangat dan penuh kegembiraan, hingga wisatawan mancanegara pun sering ikut bergabung, menemukan apa yang mungkin menjadi pesta paling sehat di Beijing. Tiongkok adalah rumah bagi banyak lanskap luar biasa, namun sebagian tetap diselimuti misteri, tempat di mana sains dan legenda saling bertaut. Salah satu yang paling mencekam adalah lembah kematian di Xinjiang, tersembunyi jauh di pegunungan Altai dekat perbatasan Mongolia. Hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, wilayah tandus ini mendapatkan namanya yang mengerikan bukan tanpa alasan. Selama beberapa dekade, siapapun yang memasukinya tidak pernah kembali. Menurut kisah setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi, tak terhitung jumlah pemburu, penjelajah, bahkan tentara yang menghilang tanpa jejak di sana. Dalam beberapa kasus langka, ditemukan jasad dengan kulit hangus, seolah terbakar oleh panas tak kasat mata, namun pakaian mereka tetap utuh sempurna. Misteri ini telah membingungkan para peneliti selama bertahun-tahun. Para ilmuwan mengajukan sejumlah teori. Beberapa ahli geologi meyakini lembah ini mengandung kantong gas beracun yang dihasilkan oleh pembusukan materi organik di bawah tanah, yang mampu membuat pelancong kehabisan napas atau kehilangan orientasi. Yang lain menunjuk pada anomali magnetik yang mengacaukan kompas dan navigasi elektronik, membuat orang tersesat dan kelelahan di padang pasir. Namun masyarakat setempat memiliki penjelasan sendiri, berakar pada rasa takut dan cerita rakyat. Mereka mengatakan lembah ini dihantui oleh roh para prajurit kuno yang gugur dalam perang antar suku, yang hingga kini masih menjaga tanah suci mereka dan menghukum siapapun yang menerobos. Bahkan saat ini, tidak ada ekspedisi yang berani melangkah lebih dari 3 km ke dalam kedalamannya. Selebihnya tetap tak tersentuh. Sebuah kehampaan tak terpetakan di peta Tiongkok. Lebih dari 4.000 km ke arah timur, misteri lain menanti. Desa terlantar di Pulau Shengshan, bagian dari Kepulauan Shengxi di Provinsi Zhejiang. Dahulu merupakan rumah bagi komunitas nelayan yang makmur, desa ini ditinggalkan pada tahun 1990-an ketika aktivitas penangkapan ikan tidak lagi menguntungkan. Hanya dalam beberapa tahun, alam mengambil alih sepenuhnya. Kini, setiap rumah, dinding, dan tangga tertutup lapisan tebal tanaman merambat dan lumut, mengubah desa tersebut menjadi labirin hijau yang hidup, melekat pada gunung di tepi laut. Dari kejauhan, pemandangannya tampak seperti dunia mimpi, setengah nyata, setengah ilusi.
Namun yang paling memikat para ilmuwan adalah fakta bahwa vegetasi di sini tumbuh 3 kali lebih cepat dari biasanya. Setiap musim panas, kehijauan merambat semakin tinggi di atas atap, merebut kembali lebih banyak ruang. Para ahli mengaitkan pertumbuhan yang dipercepat ini dengan mikroklimat unik pulau tersebut, tingkat kelembapan yang tinggi, dan ekosistem yang tertutup. Namun, bagi para pengunjung yang pernah menyusuri jalur-jalurnya yang sunyi, sensasinya jauh dari sekadar ilmiah. Mereka menggambarkan Shengshan sebagai tempat yang membeku dalam waktu, di mana alam seolah bernapas sendiri, perlahan dan hening, menyelesaikan apa yang pernah dimulai manusia lalu ditinggalkan. Tiongkok adalah negeri dengan keindahan alam yang menakjubkan, rumah bagi lanskap yang begitu surrealis hingga terasa seperti dunia lain. Di antaranya, Zhangjiajie di Provinsi Hunan adalah salah satu keajaiban terbesar negara ini dan menjadi inspirasi nyata film Avatar. Kawasan ini terkenal dengan lebih dari 3.000 pilar batu pasir, masing-masing menjulang setinggi 200 hingga 400 meter, membentang ke langit seperti gedung pencakar langit dari batu. Para ilmuwan meyakini formasi ini terbentuk lebih dari 380 juta tahun lalu akibat erosi angin dan air. Wilayah ini juga memiliki jembatan kaca tertinggi dan terpanjang di dunia, membentang sepanjang 430 meter melintasi Zhangjiajie Grand Canyon dan tergantung lebih dari 300 meter di atas tanah. Terbuat sepenuhnya dari kaca tempered, jembatan ini memungkinkan pengunjung melihat langsung ke kedalaman di bawah. Pemandangan yang mendebarkan dan membuat jantung berdebar. Di dekatnya berdiri Bailong Elevator, lift luar ruangan tertinggi di bumi. Dengan ketinggian 326 meter, lift ini membawa penumpang ke puncak gunung hanya dalam waktu 2 menit, sambil menyuguhkan panorama luas puncak-puncak yang diselimuti kabut. Sekitar 800 km ke arah barat daya, di Provinsi Sichuan, terdapat lembah Jiuzhaigou, situs warisan alam dunia UNESCO yang terkenal dengan 100 danau berwarna-warni yang berubah nuansa mengikuti cahaya. Warna-warnanya hijau giok, kuning keemasan, dan biru safir, berasal dari endapan mineral serta getasi lebat di bawah permukaan. Yang paling terkenal, Danau Lima Bunga. Begitu jernih hingga batang-batang pohon terlihat jelas jauh di dasar danau. Lembah ini juga menjadi rumah bagi air terjun Nuorilang yang megah, setinggi 20 meter dan hampir 300 meter lebarnya, mengalir di atas lumut hijau membentuk tirai air yang memukau. Saat musim gugur tiba, ketika hutan maple, pinus, dan bambu menyala dengan warna-warna cerah, Jiuzhaigou berubah menjadi lukisan hidup, tanpa perlu filter apapun. Lebih ke selatan, Terasering Sawah Yuanyang di Provinsi Yunnan berdiri sebagai mahakarya kecerdikan manusia. Dibuat oleh suku Han lebih dari 1.300 tahun lalu di sepanjang pegunungan Ailao, terasering ini membentuk 3.000 undakan pada ketinggian antara 1.000 hingga 2.000 meter. Saat musim tanam, sawah yang tergenang air memantulkan langit seperti cermin tak berujung. Saat panen, warnanya berkilau keemasan. Di musim dingin terbungkus kabut, ia berkilau seperti gelombang perak. Bukti bahwa di Tiongkok, alam dan manusia dapat bersama-sama menciptakan keindahan. Biaya hidup di Tiongkok sangat bervariasi, tergantung kota dan gaya hidup. Di pusat-pusat besar seperti Beijing atau Shanghai, menyewa apartemen satu kamar tidur berkisar antara $600 hingga $900 per bulan. Jika memasak di rumah, biaya belanja bahan makanan dari supermarket atau pasar lokal rata-rata sekitar $230 hingga $280 per bulan. Makan di luar juga relatif murah. Sebagian besar restoran menawarkan hidangan lengkap dengan harga $3 hingga $7. Transportasi umum modern dan efisien. Kereta bawah tanah dan bus beroperasi dengan frekuensi tinggi, dan dengan biaya sekitar $15 hingga $20 per bulan, Anda bisa berkeliling kota dengan nyaman tanpa perlu mobil. Biaya kebugaran pun cukup terjangkau. Pusat kebugaran modern menyediakan pelatih pribadi atau kelas kelompok dengan biaya sekitar $30 hingga $50 per bulan. Secara rata-rata, seorang lajang menghabiskan antara $880 hingga $1.800 per bulan, tergantung kota dan gaya hidup. Meski kota besar cenderung lebih mahal, kota-kota kecil tetap sangat terjangkau, menjadikan Tiongkok tempat di mana kenyamanan modern dan kepraktisan bertemu dengan harga yang masuk akal. Saat mengunjungi Tiongkok, salah satu hal pertama yang perlu diwaspadai wisatawan asing adalah penipuan upacara teh yang terkenal, terutama di kota-kota besar seperti Beijing atau Shanghai. Biasanya dimulai ketika warga lokal yang ramah dan fasih berbahasa Inggris mendekati Anda di sekitar tempat wisata dan mengundang untuk merasakan upacara teh tradisional.
Semuanya tampak asli hingga tagihan datang dengan total mencapai ratusan dolar. Jika Anda menolak membayar, petugas keamanan tiba-tiba muncul. Pihak berwenang telah berulang kali memperingatkan para pelancong tentang hal ini. Jadi jika orang asing mengundang Anda minum teh atau menonton pertunjukan budaya gratis, sebaiknya tolak dengan sopan. Kejutan lain bagi banyak pengunjung adalah bahwa kode QR dan pembayaran digital hampir sepenuhnya menggantikan uang tunai. Di banyak tempat, bahkan taksi dan toko kecil mungkin sama sekali tidak menerima uang tunai. Tanpa aplikasi seperti Alipay atau WeChat Pay, Anda bisa kesulitan membayar layanan dasar. Untuk menghindarinya, sebaiknya pesan hotel dan tur melalui platform internasional terpercaya yang memungkinkan pembayaran di muka dengan kartu. Waspadai juga taksi palsu di bandara dan stasiun kereta. Pengemudi tanpa izin sering menunggu di luar pintu keluar, menawarkan harga tetap yang bisa 2 hingga 3 kali lebih mahal dari tarif normal. Taksi resmi selalu menggunakan argo, memiliki plat nomor yang diawali huruf P, serta menampilkan rincian tarif di pintu. Salah memilih kendaraan bisa merugikan lebih dari sekadar uang. Anda bahkan bisa diturunkan di toko komisi, bukan di tujuan Anda. Dan itulah 15 fakta menakjubkan tentang Tiongkok, mulai dari budaya dan kebiasaannya hingga teknologi dan tradisinya. Semoga wawasan ini memberi Anda sudut pandang baru tentang salah satu negara paling memikat di dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.